sana. Kapankah seseorang bisa dikatakan ikhlas yang sesungguhnya? Apakah malaikat tahu ada yang ikhlas di antara kita? Ustaz Somad tanya sekali lagi. Adakah malaikat tahu keikhlasan hati kita? Tidak. Iza hamma abdi bihasanatin. Kalau hambaku itu ingin melakukan perbuatan baik, catat 1. Tapi kalau dia jadi melakukannya, catat 2. Kalau malaikat tidak tahu niat kita, dari mana malaikat tahu orang ini mau berbuat baik? Maka disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah karya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, ketika seorang hamba mau berniat baik, berbuat baik, maka dia mencium aroma yang harum semerbak. Dia catat 1. Malaikat tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka yang tahu keikhlasan itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan Abdul Somad ini ceramah karena mau subscriber, karena mau viral, malah mau viewer karena mau viral. Maka doakan supaya Abdul Somad ikhlas, istiqomah dan mati husnul khatimah. Selalu minta doa kepada Allah, jadikan aku ikhlas ya Allah, jaga hatiku supaya jangan sampai kena riya, kena sum'ah ya Allah. Jangan sampai kita lalai lupa, karena kalau kita lalai lupa, disitulah setan datang masuk menghancurkan kita. Ustadz mohon jelaskan menyikapi mengaplikasikan rahmatan lil alamin di era milenial ini Pak Ustadz, digital seperti ini Pak Ustadz. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berikan semesta alam. Buktinya dengan adanya santriwan santriwati, pohon bambu dapat rahmat, kambing-kambing dapat rahmat, binatang-binatang dapat rahmat, semut-semut dalam lubang tanah dapat rahmat, hutan dapat rahmat. Maka di era milenial ini anak-anak muda buat vlog-vlognya juga rahmat. Ambil handphone, letakkan di pohon bambu, langsung buat video pendek. Hai guys, dimanapun berada, sebagai seorang mukmin, jangan kau tebang hutan, selamatkan hutan. One man, one tree, sunnah Nabi SAW. Jangan lupa subscribe, like and share. Gak sulit buat video pendek, simple, sederhana. Jadi kalau mau buat vlog, vlognya rahmatan lil alamin. Kalau mau buat channel, channelnya rahmatan lil alamin. Kalau mau buat video, videonya mendidik. Kalau mau buat film pendek, film pendeknya menjadi film yang tontonan, menjadi tuntunan. Insya Allah santriwan santriwati akan melahirkan produk-produk yang bermanfaat, entrepreneur-entrepreneur yang menyelamatkan umat dan bangsa insya Allah. Amin. Maaf aku mau bertanya, kedua orang yang bisa bermimpi dengan kanjeng Nabi katanya orang soleh. Apakah kita sebagai orang penuh dengan dosa mungkin gak bisa bermimpi dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pak Ustadz? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya maka sesungguhnya dia melihat aku. Di anna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Saya bertemu dengan seorang bukan ulama, bukan ustadz, manusia biasa. Dia pegawai di salah satu kantor bupati. Dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya dalam mimpi itu sholat Pak Ustadz, saya lihat Nabi Muhammad jadi imam. Selesai sholat Nabi menghadapkan wajahnya, disitulah saya melihat dan dia mengaku akulah Nabi Muhammad. Saya tanya, apa amalan Bapak? Ada tetangga saya ngejek saya, ngajak saya berantem. Terus saya maafkan dia. Saya pengurus masjid Pak Ustadz. Tiba-tiba tetangga saya ngajak saya kelahi gara-gara masalah di dalam masjid. Yang benar saya. Siapapun ditanya yang benar saya. Dia nantang saya ngajak berantem. Saya nggak mau. Malamnya saya mimpi Nabi. Ternyata kita bisa bertemu dengan Nabi kalau kita mau memaafkan orang lain. Saya tanya si bapak, bapak nggak mau berantem itu bapak takut dengan dia? Enggak Pak Ustadz, saya ini jago karate, sabuk hitam dan satu. Kalau mau saya tinju dia mati. Dia jago karate, sabuk hitam, masih muda, sehat walafiat, punya jabatan di kantor bupati, tidak mau berkelahi,
bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi karena ketulusan hati, kebaikan. Andai saya ada yang seperti posisi dia, sabuk hitam, jago karate, patah-patah saya buat. Oleh sebab itu maka maaf juga luar biasa. Ini salah satu contoh manusia biasa yang bukan ulama bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bolehkah ketika hukum negara atau hukum sudah tidak ditegakkan, kita tegakkan secara pribadi? Kalau boleh gimana caranya? Kalau tidak boleh bagaimana solusinya? Nabi SAW di kota Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan lemah teraniaya, maka solehnya untuk diri dan keluarga. Jadi kalau kita merasa dalam keadaan teraniaya tidak bisa menegakkan hukum Allah, maka dakwahnya hanya untuk pribadi dan keluarga. Periode Makkah Al-Mukarramah. Tapi ketika sudah di kota Madinah Al-Munawwarah, dia punya kekuatan, maka dia wajib menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, kita bisa memasukkan hukum-hukum syariat Islam ke dalam konstitusi melalui peraturan daerah. Kalau DPR nggak setuju, melalui Pergub, peraturan bupati, Pergub, peraturan gubernur, Perwako, peraturan wali kota. Maka insya Allah dalam demokrasi suara terbanyak itulah yang menang. Kalau yang banyak orang baik, yang banyak orang soleh, yang banyak orang puasa sunat, yang banyak santri, maka kebenaran pasti akan menang. Makanya jangan hiruk pikuk dakwah ini hanya dalam pesantren saja, tapi ditebarkan di tengah seluruh umat sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tablik akbar tidak hanya di pesantren, tablik akbar di stadion, tablik akbar di GLBK Bandung Lautan Api, 100.000 orang, tidak hanya santri, semua pengusaha, bisnismen, masyarakat, pemabuk, yang mabuk-mabuk pun ikut pengajian, sementara ngaji berhenti mabuk, habis itu mabuk lagi. Paling enggak pas mabuk itu dia berhenti, paling enggak pas sedang pengajian dia stop sejenak. Nah, ini dakwah, ini ada ring 1, ada ring 2. Ini yang santri-santri ring 1 baca kitab, tapi ada yang ring 2, ada yang ring 3. Oleh sebab itu maka ini mesti dikelola dengan baik, dakwah-dakwah ini dengan berbagai macam metodenya. Apa hukum bercadar? Ada perempuan cadar sini? Kenapa kalian bercadar? Nanti ibu-ibu ini ada yang ngejek. Oh, kenapa bercadar? Kau menjaga pipimu ya? Kau menjaga lubang hidungmu ya? Kau menjaga bibirmu ya? Hai perempuan yang bercadar, kalau ada perempuan ibu-ibu nanya kenapa kau bercadar, jawab dia, aku bercadar bukan menjaga pipiku, aku bercadar bukan menjaga lubang hidungku, aku bercadar bukan menjaga bibirku, aku bercadar menjaga mata lakimu yang gatal. Jangan ejek cadar, karena cadar adalah ajaran Islam. Mengejek cadar berarti mengejek Nabi Muhammad SAW. Betul? Begitu juga jangan mengejek poligami, karena poligami adalah ajaran Islam. Mengejek poligami berarti mengejek ajaran Nabi Muhammad SAW. Betul? Tengok, saya mancing aja. Begitulah rupanya yang tak terkeluarkan selama ini. Malam ini terpuaskan mereka. Betul, nampak betul tertekan. Keluar nanti Komisi Perlindungan Laki-laki. Ada ulama yang mewajibkan cadar. Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Bas mengatakan cadar wajib. Tapi guru-guru kami di Al-Azhar tidak mewajibkan cadar. Oleh sebab itu yang mau bercadar silakan, yang tak bercadar tak apa-apa. Antara yang bercadar dengan yang tak bercadar jangan berkelahi. Kalau antara kalian yang bercadar dengan yang tak bercadar kelahi, yang ketawa yang tak berbaju. Mari kita jaga bersama. Ustaz, saya mau pakai cadar, tapi kata mak saya kau jangan bercadar, nanti kau tak laku. Mana imanmu, Bu? Mana tawakalmu, Bu? Anakmu bercadar, alhamdulillah. Orang pusing menengok anaknya pakai rok pendek setengah tiang, lutut hitam berkudis. Bagi yang anaknya sudah bercadar, alhamdulillah. Hanya saja kalau dia pulang bawa kawan, periksa juga. Mana tahu berkumis. Bagaimana hukum membaca Quran di samping mayat?
Kenapa kau baca Quran sampai mayat? Buka tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim, nama lainnya Al-Tafsir Ibnu Katsir, tapi nama aslinya tafsir Al-Quranil Azim. Apa kata dia dalam muqaddimah surat Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Surat Yasin kalau dibaca pada perkara yang sulit, Allah mudahkan. Makanya ibu selalu baca surat Yasin. Ibu di Paloh masih ada baca surat Yasin kan? Terus bu baca. Nanti kalau suami ibu nanya, kau sudah baca mana? Yasin bang. Apa baca Yasin aja dari dulu untuk mudahkan abang. Nanti bapak itu kalau agak-agak demam sedikit, bacakan Yasin. 2 gendang ya. Kalau tak cepat sehat, cepat mati. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Bangga kita, rumah sakit mewah, megah, mahal, cantik, keren, tapi dari kaca terdengar suara membaca Yasin. Kita pun masuk ke dalam, siapa yang baca tadi? Rupanya MP3 HP. Anak tak ada yang bisa baca Yasin. 3 anak hebat-hebat di situ menengok ayah yang terbujur di ruang ICU. ICU itu artinya ICU, you don't see me. Aku bisa menengok kau, kau tak bisa menengok aku. Ruang ICU itu sunyi, tak ada suara. Yang ada suara Innalillah. Nah, maka yang paling bagus itu adalah membacakan surat Yasin. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, laqinu mautakum, 1 anak membaca Yasin, 1 anak mentalkinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Insya Allah yang suka pengajian, yang suka tahlil, yang suka tahtim, yang suka tahmid, yang suka tasbih, mudah dia mengucapkan. Tapi kalau orang yang tak pengajian, la ilaha illallah, berapa harga dolar? La ilaha illallah, gelangku jangan kasih menantu. Oleh sebab itu jangan tinggalkan dunia ini semua, maka bacakan Al-Quran supaya tenang, yang meninggal tenang dan keluarga yang datang pun tenang. Daripada diam, kawan-kawan kita di agama yang lain meninggal main gaple, kelepak. Kita tidak, bukan begitu adabnya. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dibacakan Quran maka turunlah rahmat. Kalau Quran dibacakan ke rumah, turun rahmat di rumah. Kalau Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan pada saat takziah, maka turunlah rahmat di sana. Begitu cara memancing rahmat Allah. Beruntunglah ibu-ibu yang suaminya para penghafal Quran, beruntung bapak-bapak yang istrinya para qariah baca Quran. Beruntunglah kalian. Mudah-mudahan yang lajang-lajang ini dipertemukan dengan yang solehah-solehah. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah. Anak udah susun paku. Amin. Itu anak-anak kita maksudnya. Amin. Amin. Berkurang. Ustaz, banyak kalangan dewasa ini membajak nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Ahlus Sunnah itu sebenarnya siapa? Iya juga ya. Bajak-bajak sekarang. Nama saya pun dibajak orang di internet. Katanya udah mendukung ini, udah mendukung ini, udah mendukung ini. Saya mana bisa mendukung? Berat saya 49 kilo. Mana kuat mendukung mereka? 3 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidahnya Asy'ari, fikihnya bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Itu yang dirumuskan.
Man huwal Azhari, kata Syekh Ali Jum'ah. Kami ini Azhari. Ustaz Fadil Rahmi Azhari. Kami ini Azhari, alumni Azhar. Siapa itu Azhari? Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyul aqidah, akidahnya Asy'ari. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudratul ilmu hayat sama basar kalam. Fikihnya bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi kami berpegang pada mazhab Syafi'i. Tasawufnya Sunni, bukan falsafi. Tasawuf yang amali, bukan nazari. Itulah tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana hukumnya orang beramal tanpa terikat oleh satu mazhab? Saya tidak ikut Hanafi, tidak ikut Maliki, tidak ikut Hambali, tidak ikut Syafi'i, langsung ke Quran dan Sunnah. Kalau ada orang ngomong begitu, berarti kau imam mazhab yang kelima. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, gelarnya bukan LCMA, Al-Hafiz. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis dalam kepala. Baca Sahih Bukhari tak paham, dia mensyarahnya. Syarahnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi tengok ujung namanya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, masih bermazhab Syafi'i. Tafsir Jalalain ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tadribur Rawi oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Al-Jami' Al-Kabir ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tapi nama dia Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Imam-imam besar masih bermazhab. Lalu kau siapa? Orang yang tak bermazhab ini dua kemungkinan. Pertama, imam mazhab. Yang kedua, orang gila. Ustaz Somad, saya masih mengikut mazhab Syafi'i. Begitu guru-guru kami mengajar. Bagaimana hukum KB, Pak Ustaz? KB terbagi dua. Yang pertama namanya tanzimun nasal. Yang kedua namanya tahdidun nasal. Nasal artinya keturunan. Yang pertama tanzim, boleh. KB mengatur kelahiran 2 tahun sekali. 2 tahun sekali? 2 tahun sekali? Boleh. 3 tahun sekali? Boleh. 4 tahun sekali? Boleh. Ini namanya tanzimun nasal. Dalilnya mana? Nabi membolehkan azal. Sahabat yang melakukan azal dibolehkan Nabi. Maka KB yang 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, boleh. Maksudnya 3 tahun sekali anak lahir, bukan 3 tahun sekali ibu bini, bukan. Yang tidak boleh itu takdid. Takdid putus. Kalau sudah ikut program ini tak bisa lagi punya anak. Laki-laki namanya vasektomi, perempuan namanya steril. Ibu kalau sudah steril tak bisa hamil lagi. Ibu sudah steril. Kenapa steril? Anak sudah ada. Saya steril aja lah. Begitu steril tak bisa punya anak. Anak yang ada ditabrak mobil, mati. Senyum suami. Ada banyak yang senyum kan? Oleh sebab itu jangan steril. Kecuali dokter sudah memvonis ibu mesti steril. Kalau tak steril nanti melahirkan resikonya mati. Tak boleh pilih mati. Ibu pilih mati apa steril? Steril aja. Suaminya ditanya, bapak pilih istri ibu steril apa mati? Biarlah mati aja gitu. Jangan. Tak boleh. Vasektomi jangan pak. Vasektomi itu kalau sudah putus tak bisa disambung walaupun pakai selasiban. Jadi kesimpulannya KB ini dua. Yang tanzimun nasal, pengaturan boleh, tapi kalau tahdid vasektomi dengan steril tak boleh. Bagaimana hukum perempuan melakukan musafir umrah tanpa mahram? Tidak boleh perempuan musafir, la tusafiran namra'atun. Tidak boleh perempuan musafir illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahram. Tapi kata Imam Nawawi, darurat berangkat haji boleh. Syaratnya di sana ada perjalanannya aman. Ada perempuan-perempuan yang amanah ramai. Begitu juga dengan umrah zaman sekarang. Ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, banyak ibu-ibu ramai.
maka tetap dibolehkan. Ibu yang sudah menyetor silakan, tapi betul-betul amanah. Banyak juga sekarang perempuan pergi sendiri, suaminya dilarang, rupanya mau pergi sama mantan. Jangan kalian macam-macam buat dosa di tanah suci. Memang betul mau pergi lillahi ta'ala, tidak ada mahram. Dan nanti waktu cap paspor itu yang ditanya pakai mahram itu yang muda-muda saja. Kan mahram? Mana mahram? Yang tua-tua tak ada mahram. Pasal nenek lewat aja nenek. Ada yang mau ganggu nih. Beli sudah lewat. Ustaz, semoga Allah memberikan sehat selalu Ustaz. Amin. Di kertas terakhir nilai yang doakan sehat. Bolehkah belajar ilmu tauhid, ilahiyat, rububiyat, asma wa sifat? Ini teori yang dipakai bukan oleh tradisi kita. Tradisi kita selalu memakai sifat 20. Saya dulu sekolah, Ustaz sekolah di mana? Di Al-Wasliyah. Al-Wasliyah tauhidnya pakai apa? Dasuki ala Ummil Barahim. Waktu sanawiyah pakai apa? Al-Husulul Hamidiyah. Sifat yang dipakai apa? Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsi wa daniyah qurat ilmu hayat sama basar kalam. Maka ikuti itu. Sampai di Al-Azhar Mesir, di Mesir pun kami pakai itu juga. Di tingkat 3 Fakultas Usuluddin, wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi. Dan di Aceh diberikan Allah nikmat besar. Salah satu anak Aceh lulus dari Fakultas Usuluddin jurusan akidah dari Aceh, asli anak Aceh, Dr. Al-Azhar Akidah, namanya Dr. Amri. Cari Dr. Amri, beliau ada pengajian di Banda Aceh, undang juga ke Lok Semawi mengkaji sifat 20, pertemuan setahun buat wujud kidam bako. Saya sendiri pun banyak bertanya tentang beliau. Bagaimana kitab Al-Ibana, bagaimana kitab Al-Luma, bagaimana tentang masalah ini, bagaimana tentang masalah istiwa, bagaimana tentang masalah ta'wil, bagaimana tentang masalah tafwid. Maka bertanya kepada ulama kalau tidak mengerti. Saya referensikan untuk mengkaji sifat 20 bersama Ustadz Dr. Amri asli dari Bumi Nangru Aceh Darussalam, mendapat gelar doktor dari Al-Azhar. Undang tablik akbar ini hanya sekedar pintu saja. Habis tablik akbar mesti ada kelanjutan. Habis tablik akbar lanjutkan pengajian bersama para abu, para abi, para tengku di dayah. Jangan cukupkan hanya sekedar tablik akbar. Insya Allah semua pertemuan kita ini menjadi berkah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana perempuan yang tak cocok lagi dengan suaminya, lalu kemudian dia menikah tanpa surat cerai? Perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki satu lagi tanpa surat cerai dari yang pertama, maka tak ada satupun kua yang mau menikahkannya. Karena Pak Kua pasti akan menanya judul lagunya, kau masih gadis atau sudah janda? Kalau dia gadis ada surat keterangan orang tuanya, kalau dia janda ada sertifikat cerai dari pengadilan. Kalau dia nikah siri, maka orang yang menikahkan siri itu bisa dipidanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia sudah tak ada kecocokan karena sudah tak serumah 3 tahun, maka namanya khulu. Khulu pakai ain, khulu. Si perempuan ini menggugat ke pengadilan. Tapi katanya kalau perempuan menggugat bergoncang tiang aras Pak Ustadz. Kalau laki-laki itu soleh, laki-laki itu soleh, baik, digugatnya. Kugugat dia Pak Hakim. Kenapa kau gugat? Enggak maco, kampungan. Nah, itu bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi tak ngasih nafkah, memukul sampai biru-biru, kan banyak perempuan sekarang biru-biru matanya. Biru di sini, biru. Bibir pula bengkak macam Angelina Jolie. Entah ditinju ke kawan tuh. Nah itu, maka kalau begitu boleh dia menggugat. Nah, prinsipnya kalau tidak melawan Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Begitu prosesnya. Setelah keluar sertifikat baru. Kalau tidak, dia bisa digugat di pengadilan. Laki-laki itu bisa masuk penjara. Yang menikah itu bisa masuk penjara. Karena kita negara hukum. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, dalam kondisi Covid dengan kondisi ekonomi yang tak stabil, bagaimana menyikapinya dalam rumah tangga? Karena banyak. Itulah yang udah dibahas selama 1 jam tadi. Oh lah mak payahnya. Itulah yang kita bahas dari tadi.
Dengar, nanti dengar sekali lagi di radioku. Nantikan dengar selalu ceramah para ulama kita melalui radioku Batam 104,7 FM. Like and share. Ini minta doa untuk almarhum. Bedanya kalau ayah emak kita tak kita sebutkan pun untuk bin binti sampai. Tapi karena ini bukan emak ayah saya, emak ayah bapak ibu, saya sebutkan namanya. Bapak Kamsani bin Haji Hasan, Ibu Aminah binti Anang, Ibu Nursyah binti Kamsani, karena tak ada hubungan nasab. Kalau ibu untuk ayah emak, ibu sholat malam, pahalanya langsung sampai. Automatically. Langsung, otomatis. Bayangkan ibu punya anak ibu hafal Quran, satu hari dia ngulang hafalan 2 juz. 1 bulan hatam, 1 tahun hatam, 1 bulan hatam 2 kali, setahun hatam 24 kali. Tiap hari dapat 2 juz sehari. Bertetangga pula sama kubur sebelah yang anaknya penyanyi metal. Dapat Yasin pas mau nyambut Ramadan aja. Itu kan baca Yasinnya, Yasin cepat tuh pula. Jangan. La ilaha illallah. Beruntunglah anak bapak ibu yang hafal Quran. Ini mohon doa Ustaz anak-anak yang sedang belajar di pondok pesantren. Semoga Allah beri kemudahan dalam thalabul ilmi, diberi ilmu yang bermanfaat. Ini doa kedua. Doa yang pertama itu yang paling penting, tahan jadi pesantren. Itu loh. Kalau tak tahan lari dia, lompatnya pagar. Macam saya dulu lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bekerja di bank konvensional, sementara menunggu pekerjaan yang baru. Bagaimana hukum pendapatan saya itu? Awak tak boleh ke Islamic Bank. Tak boleh. Kalau pindah ke Islamic Bank, saya mesti cuti 2 bulan. Kalau cuti 2 bulan, anak mati, bini mati, tak makan. Pilihannya 2, mati atau makan riba. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kematian. Tak boleh pilih mati. Ustaz, pilihan saya 2, pindah ke Islamic Bank 2 bulan lagi, atau makan riba, atau mati. Awak pilih mana? Saya pilih mati aja lah. Tak boleh, haram. Masuk ke hutan, di hutan pilihannya cuma 2, mati atau makan khinzir. Tak boleh pilih mati, makan khinzir. Makan khinzir. Tapi selepas itu ada pisang datang, tinggalkan khinzir, makan pisang. Pisang ini Islamic Bank, khinzir ini konvensional, riba. Jangan sampai dah ada pisang, sedap khinzir ni Ustaz. Tak boleh. Sebab ini nama hukum kaedahnya akhaffud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara 2 mudarat. Sama-sama mudarat. Ini mudarat, ini pun mudarat, tapi ini lebih ringan. Pilih yang lebih ringan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan jalan setiap masalah. Amin. Man lazimal istighfar, sesiapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu di kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya diberikan Allah jalan keluar, solusi. Wa min kulli hammin faraja. Kesusahannya diberikan Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah dia jalan pintu rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang lebih panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa itu rabithah wasilah? Rabithah wasilah ada dalam tarekat Naqsyabandiyah. Ketika akan memulai zikir, membayangkan guru, membayangkan tuk guru supaya lebih khusyuk berzikir.
bukan membayangkan guru itu sebagai Tuhan, syirik, na'udzubillah. La ilaha illallah. Murid-murid masa ada guru dia khusyuk, dia takut. Maka bila dibayangkannya gurunya, hati dia lebih khusyuk. Begitu kata orang yang meyakini rabithah wasilah. Boleh kita bertawassul dengan guru-guru yang sudah meninggal, yang bersanad ilmunya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Syekh Yusuf Ad-Dimashqi, Dimashq, Suriah. Nama kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Bila ada orang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Abul Hasan As-Sazili. Abul Hasan As-Sazili itulah dia tarekat Saziliyah. Bahauddin Naqsabandi tarekat Naqsabandiyah. Abdul Qadir Al-Jilani tarekat Qadiriyah. Abdullah Sattari tarekat Sattariyah. Tarekat ini bukan agama. Tarekat ini metode cara berzikir. Kalau tak faham, fas'alu ala zikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu bila kamu tak tahu. Nah, sebelum berzikir itu dia bertawassul untuk almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. Aku bertawassul kepada Allah berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah meninggal dunia. Apakah dia betul wali Allah? Ya, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlul Bid'ah. Imam Nawawi menyebutkan beberapa karamah keutamaan wali Allah, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu pula para ulama-ulama tasawuf, Jami' Karamatil Auliya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, termasuk wali-wali Allah. Maka orang yang bertawassul dengan wali Allah itu bukan bertawassul dengan kulitnya, dagingnya, darahnya, karena dia sudah meninggal dunia, tapi bertawassul dengan amal solehnya. Dan tak pula meminta kepada dia, "Hai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong berilah aku jodoh." Mana ada orang minta? Dia minta kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika. Aku memohon kepada engkau ya Allah, berkat Tuan Syekh kerana amalnya soleh, kerana dia wali Allah, kerana dia orang baik. Itu pun tak ada ulama mewajibkan. Siapa yang tidak bertawassul kepada wali, doanya tak sampai? Tak ada. Ini pun masalah khilafiyah. Bila ingin lengkapnya, bacalah kitab yang ditulis ahli hadis dari Maghribi bernama Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, bergenar Musnidul Alam, ahli sanad dunia. Ahli sanad dunia ini sekarang cuma dua saja. Satu dari Maghrib, satu dari Masyriq. Yang dari Maghrib Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, yang dari Masyriq Timur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, meninggal tahun 1990. Jawatan terakhir adalah Rektor Darul Ulum di Makkah Al-Mukarramah. Mereka membenarkan tawassul kepada ulama-ulama yang soleh. Saya berjumpa dengan murid Syekh Yasin Al-Fadani. Saya tanya, Syekh Yasin Al-Fadani itu ada tak tarekatnya? Ada. Apa tarekat dia? Naqsabandiyah. Orang kalau mau minta zikir, dia kasih, ini aku ijazahkan zikir wirid tarekat Naqsabandiyah, tapi yang bersanad. Bersanad itu apa maknanya? Dia dapat dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Seperti di Aceh ada ulama besar namanya Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, PhD dari Al-Azhar University. Orang pertama yang memperolehi PhD dari Asia Tenggara dalam bidang fiqh, Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Dia mendapat zikir daripada mursyid bernama Syekh ayahnya Muhammad Wali. Muhammad Wali mengambil zikir, talqin zikir daripada gurunya
itulah dia Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani mengambil wirid zikir dari gurunya Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais di belakang Bukit Safa. Syekh Sulaiman Zuhdi mengambil dari guru-gurunya sampai sanadnya kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi. Syekh Bahauddin Naqsabandi sampai sanadnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar dari Nabi, Nabi dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia bersanad boleh, tapi kalau tak bersanad, aku nak ajarkan zikir pada engkau. Dari mana? Terus saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh? Dari mana engkau dapat? Sanadnya mana? Aku Google Nabi. Berguru lah. Allah syai'alahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, syaitan gurunya. Na'udzubillah. Apa hukum makna daripada hadis fitnah itu sedang tidur dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitkannya? Fitnah bukan fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Arab artinya azab. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Kita gali tanah di Pulau Pinang dapat hitam. Kita tak tahu ini entah emas, entah perak, entah tembaga, entah besi, entah batu. Bagaimana cara supaya tahu ini emas bukan emas? Kita hidupkan api, kita bakar. Membakar itu bahasa Arabnya fitnah. Difitnah. Setelah dibakar, meleleh hitam, nampak kuning, emas. Bawa ke rumah. Setelah dibakar, makin hitam, campakkan, batu gilingan. Begitu juga dengan kita. Kita yang berkata, aku beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman? Wa hum la yuftanun. Sebelum mereka difitnah. Fitnah ini artinya diuji, dibakar dengan ujian. Diberikan kematian, sabar. Kehilangan, sabar. Kebakaran, sabar. Berarti dia beriman. Nah, itu fitnah menurut bahasa Arab. Fitnah menurut bahasa Melayu, tohmah, tuduhan tanpa bukti. Itu Ustaz Abdul Somad itu pelaku bid'ah itu. Dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Itu fitnah itu. Sebenarnya fitnah ini tidur. Tak lama fitnah ini tidur, dibangkitkan oleh ahlul fitan. Fitnah membangkitkan fitnah. Bila tazkirah membangkitkan semangat jihad, teruskan. Bila ada tazkirah membangkitkan semangat ukhuwah, teruskan. Bila ada tazkirah membuat kita takut pada Allah, teruskan. Tapi bila tazkirah itu hanya mengejek, hanya membodoh-bodoh, hanya untuk membangkitkan khilafiyah, maka beralihlah. Karena tujuan kita mengetahui dalil. Laisal ilmu bikasratir riwayat. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan qala fulan, qala fulan, qala fulan. Tapi ilmu adalah menanamkan rasa takut kepada Allah. Mari kita beramal pada amal yang kita sepakati. Termasuklah memasukkan duit kepada uncang. Itu tak ada ikhtilaf. Itu sepakat ulama. Nah, ta'awan fi mattafaqna, mari kita tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbezaan masalah khilafiyah. Negeri kita sudah menyepakati berfiqh Syafi'i, maka amalkanlah fiqh mazhab Syafi'i untuk menyelamatkan daripada khilafiyah. Di Al-Azhar Kaherah bila kita kuliah belajar nama Abdus Somad, mazhab Syafi'i. Hampir semua penuntut yang datang dari Malaysia, Brunei Darussalam, Fatani, Moro, Filipina, Indonesia, semua pakai mazhab Syafi'i. Kerana setelah pulang itu yang akan kita amalkan. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.